Batseba, Mikal, Abigail. Oke. 100 untuk tim PHMJ. Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Bisa dinyanyikan. Kami puji dengan riang. Yes. Aku gereja, kau pun gereja. Yes. Ya, kami bersuka cita, Kak Resa. Ada darah. 100 tim PH. Halo sahabat STT, kita jumpa lagi di acara spesial, acara khusus. Bersama dengan saya Reza Tehu Salawani, kita jumpa di saatnya tes teologi. Setelah waktu yang lalu kita melewati babak penyisihan, sekarang kita tiba di babak semifinal. Ada 2 regu, 2 kelas berat, sama-sama kuat, dan mereka akan saling berhadapan, yaitu karyawan GPIB Bukit Zaitun Makassar berhadapan dengan pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar. Kita akan langsung memperkenalkan, sekalian mereka akan menyebutkan yel-yel masing-masing. Grup karyawan, sudah siap? Siap. Komposisi tetap boleh memperkenalkan diri dulu supaya dikenal. Siap. Silahkan. Saya Elencia Haria dari sektor 4 Tanjung. Ya. Halo sahabat STT, saya Marsal Sendiang dari sektor pelayanan 13, staf admin. Heno Talakua, staf keuangan. Oke, kita beri tepuk tangan. Sudah mempersiapkan persiapan apa saja yang dilakukan untuk menghadapi PHMJ? Doa puasa. Doa puasa. Yel-yel boleh? Silahkan yel-yelnya. Siap. Keluarga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di Bukit Zaitun kita bekerja, melayani Tuhan dan sesama. Pegawai Bukit Zaitun, Semangat, semangat, semangat! Sahabat STT, di waktu yang lalu ruangan ini begitu dingin, tapi saat ini ada AC-nya yang rusak, korslet. Jadi kali ini memang betul-betul terasa hawanya sangat membara. Sekarang sudah siap bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang gagah, ibu-ibu yang cantik, PHMJ Pelaksana Harian Majelis Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Boleh memperkenalkan diri? Sahabat STT, nama saya Hubert Polpesi, Sekretaris 2 PHMJ Bukit Zaitun Makassar. Berikut. Halo, saya Hermin Sdianingsih, Sekretaris 1 PHMJ Bukit Zaitun. Ya, berikut. Halo, saya Eki Dores, Sekretaris Jemaat Bukit Zaitun. Ya, kita beri tepuk tangan. Kali ini PHMJ komposisi lengkap 3. Para sekretaris yang betul-betul tangguh akan berhadapan dengan karyawan. Apa yang sudah dipersiapkan kira-kira, ada diskusi kah atau apa yang dipersiapkan oleh teman-teman PH? Kalau tadi pegawai itu berdoa dan berpuasa, kami berpuasa dan berdoa. Mereka berpuasa dan berdoa. Tadi karyawan berdoa dan berpuasa ya. Mereka berpuasa dan berdoa. Boleh yel-yelnya? Silahkan. PHMJ Bukit Zaitun Makassar. Yes, yes, yes. Ya, sahabat STT, kita akan masuk kepada segmen pertama setelah yang berikut ini. Segmen Aksara Bermakna. Di segmen ini, peserta akan memilih satu kotak yang berisikan satu huruf. Jawaban dari 10 pertanyaan yang akan diberikan diawali oleh huruf yang sudah dipilih. Waktu pada segmen ini adalah 1 menit 30 detik. Jawaban benar dihitung 100 poin
sedangkan jawaban salah dihitung 0 poin. Halo sahabat STT, kita jumpa lagi di segmen pertama. Saatnya tes teologi. Di segmen pertama ini berbeda dengan segmen sebelumnya. Segmen pertama aksara bermakna. Di waktu yang lampau, ketika peserta memilih kotak, yang muncul nanti tokoh. Pilihan tokoh. Kali ini peserta akan memilih kotak, lalu yang akan muncul adalah pilihan huruf. Jadi jawabannya itu adalah huruf yang dipilih. Misalnya huruf R yang muncul. Misalnya contohnya pertanyaannya, siapakah R? Host STT. Tentu jawabannya Reza Teusalawani, R. Ya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah permainan ini durasinya hanya 1 menit 30 detik. Oke? Kedua regu sudah siap? Siap. Oke, kita mulai dari karyawan GPIB Bukit Zaitun Makassar. Kami persilahkan, silahkan memilih. Nomor 1. Ya, nomor 1. Oke. Semua jawaban dimulai dengan huruf A. Oke? Ya, ada 10 pertanyaan. Silahkan didengarkan ya. Siapakah nama putra Isai yang kedua yang terbunuh bersama Yonatan? Lanjut, ya. Apakah suku dari Ribka, istri Ishak yang sekarang dikenal sebagai Syria? Pas. Siapakah kaisar yang mengeluarkan perintah pendaftaran orang di dunia ketika masa kelahiran Tuhan Yesus? Oke, lanjut. Apakah tempat di sebelah barat Sungai Yordan tempat Yohanes melakukan pembaptisan? Pas. Oke. Apakah kitab ke-18 dalam Alkitab? Amos. Ayub, Amsal, Ayub. Oke, lanjut. Mantap. Siapakah pasangan Hawa yang merupakan manusia Adam. pertama? Apakah nama lembah disemayamkannya Hakim Elon? Lewat. Pas? Pas, oke. Siapakah Raja Persia yang mempunyai ratu bernama Wasti? Ahasiweros. Lanjut. Mantap. Siapakah seorang Yahudi yang memiliki arti nama elang dan beristri Priscilla? Aquila. Oke, lanjut. Kitab apakah yang berisikan sindiran terhadap para pemimpin Israel serta penglihatan dan perkataan penulis tentang kerajaan Israel dan Yehuda? Amos. Iya. Oke, waktu sudah selesai. Kita tidak sempat lagi lanjut untuk kembali ke beberapa pertanyaan yang tidak sempat dijawab. Ada berapa skors? Oke, 600 ya. 600 untuk karyawan. Siapakah nama putra Isa yang kedua? Abinadab. Apakah suku dari Ribka yang sekarang dikenal sebagai Syria? Aram. Suku Aram. Kemudian apakah tempat di sebelah barat Sungai Yordan tempat Yohanes melakukan pembaptisan? Ainon. Lalu apakah nama lembah disemayamkannya Hakim Elon? Ayalon. Ya. Oke, yang lain dijawab. Nah, sekarang kita akan menuju kepada Bapak Ibu PHMJ. Silahkan untuk memilih kotak yang ada. Silahkan. Nomor 3. Kotak nomor 3, ya kita lihat kotak nomor 3. Oke, huruf M. Saya ulang sedikit lagi bahwa berarti seluruh jawaban akan dimulai dengan huruf M. Durasi waktunya 1 menit 30 detik.
Kalau tidak ada gambaran sama sekali, langsung pas supaya saya pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ada 10 pertanyaan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Siapakah hamba imam kepala yang telinganya diputus oleh Petrus? Malkus. Oke, lanjut. Di manakah tempat yang diberi nama oleh Yakub setelah perjumpaannya dengan malaikat-malaikat Allah? Pas. Pas, lanjut. Siapakah seorang saleh yang memiliki anak yaitu Simson? Manoah. Apakah kitab ke-33 dalam Alkitab? Dimulai dengan M. Maliaki. Bukan, kita lanjut. Siapakah anak Yonatan yang timpang karena jatuh ketika melarikan diri dari orang Filistin? Mephibosheth. Ya. Apakah dewa bangsa Amon yang pemujaannya dilakukan melalui membakar hidup-hidup anak sebagai persembahan? Pas. Lanjut. Siapakah putri tertua Saul yang seharusnya diberikan kepada Daud sebelum adiknya Mikal yang diperisti oleh Daud? Pas. Apakah nama daerah tempat Allah menampakkan diri pada Abraham di mana terletak pohon-pohon tarbantin? Meriba. Kan? Lanjut. Mamre. Oke, ya. Siapakah Raja Salem yang dikenal sebagai imam? Melkisedek. Ya. Apakah nama mata air yang dinamai Musa karena orang Israel bertengkar dan mencobai Allah? Masa dan Meriba. Ya. Apakah kitab ke-33? Maliaki. Oke, bukan. Ya, habis. Waktunya sudah habis. Berapa skor? 6. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk PHMJ. Mereka mendapatkan nilai 600 menjawab 6 pertanyaan. Di manakah tempat yang diberi nama oleh Yakub setelah perjumpaannya dengan malaikat-malaikat Allah? Mahanaim. Ya. Apa kitab ke-33 Alkitab? Mika. Kemudian, apakah dewa bangsa Amon yang pemujaannya dilakukan melalui membakar hidup-hidup anak sebagai persembahan? Molok atau Milkom? Salah satu saja dijawab, itu sudah cocok. Siapakah putri tertua Saul yang seharusnya diberikan kepada Daud sebelum adiknya Mikal yang diperisti oleh Daud? Merab. Ya. Ya, jadi ada 6 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu PHMJ. Sehingga pada segmen pertama ini kedudukan sama kuat 600 masing-masing tim menjawab 6 pertanyaan. Kita beri tepuk tangan. Kita akan masuk ke segmen berikutnya. Dengarkan baik-baik. Segmen Dengarkan Baik-baik. Pada segmen kali ini, peserta akan diberikan 2 clue tentang sebuah lagu. Clue pertama dibacakan oleh host, dan clue kedua berupa sepenggal lirik yang akan dibacakan oleh Google. Kedua regu memiliki 1 kesempatan untuk menjawab. Jawaban benar terhitung 100 poin, dan jawaban salah dihitung 0 poin. Halo sahabat STT, kita masuk ke segmen kedua, dengarkan baik-baik. Di acara yang menegangkan ini, menegangkan karena kedua regu memakai baju yang sama warnanya, warna merah. Jadi ini menandakan mereka siap untuk berperang. Oke, di segmen dengarkan baik-baik, seperti yang sudah disampaikan di yang sebelumnya juga, pada segmen ini akan bicara tentang lagu. Ada clue, ada 1 clue yang akan dibacakan, lalu lirik singkat yang dibaca oleh Google. Jadi mohon dengarkan baik-baik lirik singkat yang dibaca oleh Google. Lalu kemudian silahkan menjawab. Kalau salah akan dilempar. Tapi hanya 1 kali kesempatan menjawab untuk kedua regu. Jadi misalnya kalau saya mulai dengan PHMJ, kalau tidak bisa menjawab, dilempar ke kesempatan untuk karyawan. Kalau sudah tidak bisa, pertanyaan selesai. Oke, kedua regu siap? Siap. Ya.
kita mulai dengan pertanyaan pertama. Segmen kedua, dengarkan baik-baik. Saya mulai dari regu PHMJ. Oke? Siap ya? Cluenya, lagu ini menjelaskan tentang penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Oke? Ya, kita dengarkan lirik singkat yang dibaca oleh Google. Ku kasihi ku percaya ku ikuti dia terus. 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 Bisa? Bagaimana? Regu PHMJ. Berserah kepada Yesus. Yakin? Itu dikunci? Iya. Oke, kita beri tepuk tangan buat berserah kepada Yesus, Kidung Jemaat 364. Oke? Ya, saya mulai lagi dari karyawan ya. Oke, siap ya. Cluenya. Lagu ini menyatakan kerinduan Tuhan akan kedatangan umat kepadanya. Lagu ini menyatakan kerinduan Tuhan akan kedatangan umat kepadanya. Silahkan Google untuk membacakan. Hai mari datanglah kau yang lila, mari datanglah. 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 Ya, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. sudah yakin ini? Ya. Betul? Ya. Tidak mau diubah? Sepertinya tidak. Oke, kita beri tepuk tangan. Jawabannya salah. Betul ya? Jawabannya betul. Dari Kidung Jemaat 353 kita sudah tepuk tangan. Sudah bersorak-sorai bergembira. Kalau salah kan tidak mungkin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Ini sungguh menegangkan ya, karena terus saling kejar mengejar. Oke, kita masuk ke lagu ketiga. Saya mulai dari karyawan ya. Cluenya. Lagu ini menggambarkan kasih Tuhan yang tidak memandang siapa kita. Lagu ini menggambarkan kasih Tuhan yang tidak memandang siapa kita. Oke, silahkan Google. Walau ku kecil lemah aku ini nilainya. 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 Oke, sudah siap? Sudah ada jawaban? Yesus sayang padaku. Yakin? Ya. Lagu itu teks pertamanya gimana? Walau kecil aku ini miliki. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Sayang padaku. Yesus Tuhanku. ya? Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan. Jadi judulnya bagaimana? Tuhanku sayang padaku. Ya. Iya, dikunci yang mana nih? Yesus Tuhanku. Dikunci yang mana? Jangan ragu, jangan Yesus ragu. sayang padaku. Oke, Yesus sayang padaku. itu ya judulnya. Ya, benar. Kita beri tepuk tangan buat karyawan. Yesus sayang padaku, Kidung Jemaat 184. Lagu keempat ke regu PHMJ. Cluenya dengarkan baik-baik.
Lagu ini tentang salah satu hari yang merupakan hari Tuhan. Lagu ini tentang salah satu hari yang merupakan hari Tuhan. Silahkan Google. 이야 바와 라사 바아지아 마섭 발람 헤티구 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 Hari Minggu, hari kebangkitan. Silahkan, masih ada kesempatan sedikit. Sudah cocokkah judul lagu itu? Sudah yakin dengan judul lagu itu? 4, Hari Minggu, 3, hari yang mulia. 2, 1, 0. Dikunci yang mana? Hari Minggu, hari kebangkitan. Hari Minggu? Hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia atau hari Minggu, hari kebangkitan? Hari Minggu, hari mulia. Hari Minggu, hari yang mulia. Oke, kita beri tepuk tangan. Kidung Jemaat 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Saya pun tegang di sini ya, karena dua-dua saling mengejar. Oke, ya, ya, boleh pencet bel supaya ada suara yang berbeda juga ya. Ya itu, ya. Lagu yang terakhir, soal yang terakhir. Saya, oke, lagu yang terakhir ini rebutan ya. Siap-siap ya. Lagu yang terakhir, rebutan. Cluenya, lagu yang sering dinyanyikan sebelum pemberitaan firman. Lagu ini sering dinyanyikan sebelum pemberitaan firman. Sudah siap? Sudah ada gambaran? Oke, silakan Google. Aku sujud menyembahkan kau dalam hadiratmu saat ini. Oke, silakan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Sudah yakin? Yakin. Ya. PKJ 15, kusiapkan hatiku Tuhan. Ya. Dengan demikian jawaban dari PHMJ mengakhiri segmen kedua. Dengarkan baik-baik dengan skor 300 untuk PHMJ dan 200 untuk karyawan Majelis Jemaat DPD Kabupaten Makassar. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Tetap setia di para sahabat STT di saatnya tes teologi. Di segmen terakhir ini, kedua regu akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara rebutan. Jawaban benar terhitung 100 poin dan jawaban salah akan dikurangi 100 poin. Halo sahabat STT, kita ketemu lagi di segmen ketiga saatnya tes teologi. Segmen ketiga ini segmen rebutan. Kedua regu akan saling menjawab dengan terlebih dahulu memencet bel. Silahkan dites. Oke. Warna yang karyawan biru, merah. Ya, saya bacakan terlebih dahulu posisi skor antara PHMJ versus karyawan. Di segmen pertama, PHMJ mendapatkan 600, karyawan 600. Di segmen kedua, PHMJ mendapatkan 300, karyawan 200. Jadi posisi sekarang, PHMJ 900, karyawan 800. Perbedaannya hanya 100 poin. Maka segmen ketiga, segmen rebutan menjadi krusial, menjadi penting, karena kedua tim akan bekerja keras untuk menjawab kurang lebih ada 10 pertanyaan.
Sudah siap? Siap. Siap. Ya. Siap. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Dengarkan baik-baik ya. Siapakah saudara perempuan Musa? Miriam. Ya. 100. Apakah dua suku Israel yang berasal dari Bilha, budak perempuan Rahel? Dua, satu. Oke, lanjut. Siap, sebutkan satu kitab yang tidak sekalipun menyebutkan nama Allah. Silakan. Esther. Ya. 100 buat PHMJ. Berikutnya, pada masa pemerintahan Raja siapakah Daniel dibuang ke gua singa? Ya. 100 untuk karyawan. Yang kelima, Ayub mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan ketika keadaannya dipulihkan. Siapakah nama anak ketiga? Karen Hapuk, Kesia. Satu lagi. 1. Oke. Sayang sekali. Berarti salah ya. Oke. Kita lanjut. Pertanyaan ke-6. Apa arti nama Daniel? Lima, 4. Oke, silakan. Pembawa cahaya. Sudah yakin? Yakin? Kunci. Oke ya. Di situ ternyata salah. Kita lanjut ya. Ya. Kita lanjut pertanyaan ke-7. Siap? Apakah nama perairan tempat Abraham dan Lot memisahkan diri? Nama perairan tempat Abraham dan Lot memisahkan diri. Oke, kita lanjut. Ya. Pertanyaan ke-8. Terdapat dalam kitab apakah ayat berikut? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Empat, 3, 2, 1. Oke, tidak juga. Kita lanjut pertanyaan ke-9. Siapakah nabi yang dijuluki nabi dengan hati yang hancur? Empat, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan terakhir. Siap ya? Siapakah nama Panglima Aram yang ditahirkan sakit kustanya oleh Elisa? Nama Panglima Aram yang ditahirkan sakit kustanya oleh Elisa. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Mari kita beri tepuk tangan. Ayub mendapatkan 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Siapakah nama ketiga anak perempuan itu? Yemima, Kesia, Karen Hapuk. Kemudian arti nama Daniel, Allah adalah hakimku. Kemudian apa nama perairan tempat Abraham dan Lot memisahkan diri? Sungai Yordan. Lalu terdapat dalam kitab apakah? Efesus 2 ayat 8. Dan terakhir, siapakah nama Panglima Aram yang ditahirkan saat sakit kustanya oleh Elisa? Naaman. Kita beri tepuk tangan meriah buat kedua tim. Dan kita akan masuk di dalam segmen terakhir dari babak ini.
Halo sahabat STT, kita tiba di segmen penutup dari saatnya tes teologi. Babak ini sangat menegangkan karena mereka saling kejar-mengejar dari segmen pertama, segmen kedua, lalu kemudian di segmen ketiga teman-teman karyawan tergelincir 2 kali sehingga akhirnya harus minus. Posisi saat ini adalah di segmen ketiga tadi mereka mendapatkan nilai 200 PHMJ, lalu kemudian Bapak Ibu karyawan mendapatkan nilai minus 100 karena mereka sudah dapat 100 lalu minus 200 sehingga nilainya 100. Jadi total PHMJ itu adalah 1100, lalu total karyawan adalah 700. Kita beri tepuk tangan. Jadi yang akan masuk ke babak final adalah regu Bapak Ibu PHMJ. Woo! Kita tanya dulu, ini bagaimana ini? Kenapa tadi di segmen ketiga sempat tergelincir? Gugupkah atau apa? Mengalah sama PHMJ. Mengalah ya, demi kemaslahatan umat. Mengalah sama yang tua-tua. Apa tidak ada pengaruh panas? Cuma Tidak ada. Mereka menguasai Medan. Mereka menguasai Medan ya? Oke, ya. Menguasai Makassar dan sekitarnya. Mereka menguasai Medan ya? Iya. Oke. Selamat buat karyawan untuk segala partisipasinya, bahwa Bapak Ibu karyawan sudah berjuang maksimal di konten saatnya tes teologi. Kita beri tepuk tangan buat Bapak Ibu karyawan. Kita menuju ke Bapak Ibu PHMJ. Bagaimana perasaannya? Saya beri selamat dulu. Aduh, mantap ini. Akhirnya. Bagaimana perasaannya akhirnya maju ke final? Senang. Senang? Senang saja? Ya, harus senang lah. Harus senang ya? Oke. Harapannya nanti di final bagaimana? Bisa tampil sudah bagus. Bisa Kalau tampil bisa menang sudah. lebih bagus lagi. Oh, bisa tampil sudah bagus, bisa menang lebih bagus. Ini betul-betul quote hari ini ya, di babak semifinal ini. Bisa tampil sudah bagus, bisa menang lebih baik lagi. Mantap. Terus apa persiapan kira-kira yang dilakukan selain merah-merah ini? Penampilan hari ini kedua regu merah. Apa mau tampil merah lagi atau ada? Atau belum dibicarakan? Belum dibicarakan. Yang jelas kita nanti ke depannya mau lebih berkenalan dengan Google. Pusing tidak ngomong apa. Iya, ini Google ini kita memperkenalkan bahwa era yang baru sudah datang ya. Era yang baru sudah datang, Google mulai bicara dan kita juga harus mendengarkan keluh kesah para Google. Oke, jadi untuk babak final, babak selanjutnya akan berhadapan adalah regu PHMJ berhadapan dengan regu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Zaitun Makassar. Ini tentu akan menarik karena kita bisa melihat generasi muda berhadapan dengan generasi saat ini. Saya nggak mau bilang generasi nggak enak lah. Pokoknya kita akan menantikan di babak selanjutnya untuk melihat di babak final pertarungan antara Persekutuan Teruna berhadapan dengan PHMJ GPIB Bukit Zaitun Makassar. Terima kasih sudah menonton sahabat STT. Tetap setia mengikuti. Jangan lupa jadwal tayang STT minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama dan minggu ketiga. Bulan berjalan. Sampai jumpa.